Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siswa-siswi kelas 3, selamat wayah gini. Kenapa wayah gini? Karena yang buka bisa jadi siang, sore, malam, entahlah ya. Oke, untuk pembelajaran di semester 2 seperti yang Bapak katakan kemarin di classroom, kita akan bahas tentang bab nikah ya. Walaupun ada beberapa materi mungkin nanti bisa menyusul yang harus disamakan dengan kelas lain. Nah, untuk pembahasan bab nikah, sebelum kita mulai ke masuk ke materi, alangkah lebih baiknya sebelum dimulai kalian berdoa dulu, terus tadarusan dulu. Di sini sesuai yang dianjurkan 5-10 menit. Kalian pause dulu videonya, tadarus dulu. Ada beberapa anjuran di sini. Ada Quran surat Al-Baqarah, surat Toha. Ayatnya bisa dilihat di sini, kalian baca dulu ya. Terus kalau sudah, kalian langsung untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk materi. Oh ya, sebelum ke materi, sudah tadarus, kita masuk materi. Kita mungkin tahu lah yang sedang viral baik itu di media sosial ataupun di televisi tentang rumah tangganya Gading dan Gisel yang kemarin sempat viral foto Gading Martin dengan ayahnya dengan captionnya itu menikahlah dengan perempuan yang jika ada masalah dia lari ke Tuhan, bukan ke lelaki lain ya. Tapi kalau untuk kita, kalau itu kan dalam konteksnya sudah menikah. Kalau misalkan kita, caption dari bapaknya itu adalah menikahlah dengan perempuan yang ketika di rumah dia itu tadarusan, zikir, sholawatan, bukannya malah main tiktokan ya. Captionnya seperti itu kalau untuk kita. Nah, jadi sedikit mengambil hikmah dari rumah tangganya Gading dan Gisel. Kira-kira dari rumah tangga Gading dan Gisel itu bisa dikatakan sempurna. Apa sempurna? Perempuannya cantik, laki-lakinya ganteng, kaya, mobil banyak, motor, terus apa lagi? Punya anak, sempurna lah. Tidak ada yang kurang lah kalau misalkan kita lihat. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Itu karena kalau misalkan ditarik dari keyakinan, kedua-duanya bukan agama Islam. Yang dalam arti di sini walaupun agamanya Islam, ketika tidak ada edukasi, pengertian, tidak ada paham, itu yang utama, tidak ada paham tentang berkeluarga itu seperti apa, maka hubungan akan hancur. Ya, hubungan akan hancur. Kaya tidak menjamin hubungan akan awet. Ya kan? Cantik, ganteng tidak menjamin hubungan akan langgeng. Ya, jadi di sini tekankan kita sedikit mengambil hikmah dari rumah tangganya mereka. Walaupun mereka yang Bapak tahu mereka bukan Islam, tapi kita sedikit ambil hikmah. Kaya, ganteng, cantik, punya anak, lucu, imut ya kan? Tapi tidak menjamin rumah tangganya itu akan langgeng, akan bertahan. Nah, justru di sini yang ingin Bapak tekankan adalah yang demikian. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan rumah tangga nanti, bukan sekarang ya. Tapi kalau mau sekarang nggak apa-apa lah ya. Karena apalagi sekarang belajarnya BDR, tidak ke sekolah ya. Tidak ada yang tahu. Oke, kita langsung masuk materi. Di sini ada menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Artinya pernikahan itu berlaku bagi semua manusia apapun agamanya, termasuk tadi yang dicontohkan.
karena di sini semua makhluk, termasuk juga tumbuhan dan hewan. Ya, tumbuhan dan hewan itu cuma kalau kata orang Sunda itu berbeda berbeda bahasa lah. Kalau ke orang itu nikah, kalau ke hewan itu kawin biasanya. Ya, itu kalau kata orang Sunda. Kalau bahasa Indonesia sama saja menikah. Walaupun tidak ada tidak ada resepsi ya. Nggak pernah datang ke uleman ucing. Dah Bapak yakin can pernahnya ada can aya. Nah, kita lanjut. Yang dimana bunyi dari Az-Zariyat ayat 49 ini, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, ya. Segala sesuatu artinya semua yang dikatakan tadi, semua makhluknya, baik itu hewan, tumbuhan, apalagi tumbuhan menikah, tumbuhan kawin, ya kan? Cuma kita tidak tahu saja. Contoh lain yang berpasang-pasangan, jangankan tumbuhan, hewan, apalagi manusia ya. Yang berpasangan itu dengan siang dengan malam, ya kan? Kalau di kita mungkin ada 2 musim, hujan dengan kemarau, itu kan berpasangan. Barat dengan timur, selatan dengan utara, itu berpasang-pasangan, ya. Panas dengan dingin, ya kan? Baju dengan celana, itu berpasang-pasangan. Semua makhluk Allah, ciptaan Allah itu diciptakan berpasang-pasangan. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Tujuannya supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Nah, ini tujuannya. Jangan dilupakan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Kumaha contohna mengingat akan kebesaran Allah? Kita diciptakan siang untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk sekolah, ya. Dan Allah menciptakan lagi malam untuk manusia beristirahat. Jadi ketika manusia tidak di waktu malam tidak beristirahat, maka dia salah satu orang yang tidak tidak mengingat kebesaran Allah, ya, tidak mengingat kebesaran Allah. Kita lanjut. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Langsung ke artinya. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kita bahas. Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup. Allah SWT menjadikan dari kamu berarti dari kaum dari makhluknya ya, dari kita makhluk Allah. Dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, yang artinya menjadikan dari kamu ini tertuju kepada kaum lelaki, ya, tertuju kepada kaum lelaki. Dijadikan seperti kita dengar kisah Nabi Adam yang diambil tulang rusuknya dan dijadikanlah Siti Hawa, ya, dijadikanlah Siti Hawa dari jenis kamu sendiri, yang artinya harus sama manusia. Dan ini dijadikannya itu istri-istri, ya, bukan sama jenis. Jadi kalau misalkan ada alasan orang yang LGBT itu katanya itu sudah bawaan dari lahir, bohong, ya, itu bohong. Tidak seperti itu. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan, tidak sesama jenis, ya, tidak sama jenis. Dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, memberimu rezeki
dari yang baik-baik. Nah, dari pasangan pasutri tadi, pasangan suami istri tadi, dan adalah anak, adalah cucu dan seterusnya, ya. Diberikan dan memberimu rezeki. Jadi ketika kita, makanya kalau kata orang Sunda itu istilahnya simple ya. Banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki, karena ketika kita mendapatkan anak otomatis rezeki kita bertambah. Dari yang tadinya rezeki kita hanya 2, kita bapak, misalkan kalau bapak dengan istri punya anak 1, nah rezekinya itu ditambah dengan anak yang 1. Jadi jangan takut jangan takut tidak punya rezeki kalau menikah. Makanya bekerja bagi laki-laki itu tidak dimasukkan ke dalam syarat nikah. Tidak dimasukkan ke dalam syarat nikah. Syarat nikah bagi laki-laki itu harus bekerja, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Oke, kita lanjut. Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup. Nah, ini rangsangannya. Makanya tadi Bapak katakan bekerja bagi laki-laki itu bukan syarat menikah, bukan syaratnya laki-laki untuk menikah. Bahkan ada yang menikahnya itu ketika posisi menganggur, istrinya bekerja, tapi ketika sudah menikah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, justru terbalik dan bahkan lebih lebih semangat daripada orang yang tadinya bekerja. Bisa seperti itu. Agar tidak khawatir karena belum cukup biaya, ya. Ini yang kita bahas. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, ingat pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga sebagaimana janjikan Allah dalam firman-Nya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Nah, ini yang kita jarang yakini. Ya, yang kita jarang yakini. Kalau misalkan boleh jujur, Bapak dulu waktu menikah gaji Bapak itu 600.000 per bulan. Ya, 600.000 per bulan. Tapi kalau misalkan lihat sekarang 600.000 per bulan nya lamun kasar nama mah hijang naon. Tapi ketika sesudah menikah, alhamdulillah gaji Bapak itu langsung melesat lah sampai 3 juta per bulan. Dari 600.000 sampai ke 3 juta, berarti berapa kali? 5 kali lipat. Ya, 5 kali lipat sebelum menikah dan sesudah menikah, asal tadi pernikahan yang benar dan ikhlas. Ya, yang benar dan ikhlas. Ya. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat, seperti dalam hadis berikut. Yang artinya, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Nah, dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para pemuda untuk segera menikah dengan catatan tadi, dengan pernikahan yang benar dan ikhlas dan tidak takut akan masalah materi atau duniawi. Jadi ini yang menjadi yang menjadi tuntutan, dan kebanyakan apakah itu di laki-lakinya ataupun di calon mertuanya gitu. Ini yang jadi yang jadi masalah. Biasanya kalau misalkan ada di anak laki-lakinya itu bagus, cuma jangan terlalu berfokus. Contoh misal gini, ada seorang pemuda, dia mempunyai keinginan menikah itu ketika sudah punya rumah sendiri. Itu bagus, tetapi jangan dijadikan mindset harus gitu. Pokoknya tidak akan menikah kalau misalkan belum punya rumah sendiri. Nah, jangan seperti itu. Kalau punya keinginan itu bagus, pengen punya rumah sendiri sebelum menikah, tapi harus diusahakan dengan bekerja tentunya. Kalau pengen punya rumah sendiri, kalau misalnya seperti itu.
Nah, itu permasalahan atau keinginan yang biasanya ada di anak muda. Tapi kalau misalkan di orang tua perempuan atau istilahnya camar, calon mertua, biasanya ketika APLT ditanya, ketika ta'aruf itu ditanya bekerja di mana. Nah, ini yang jadi yang agak susah untuk dirubah, ya. Ini yang agak susah untuk dirubah. Ketika calon mertua bertanya seperti itu, kita tidak punya kerja, otomatis ditolak. Tapi ada yang penolakannya itu ada yang halus dan ada yang kasar. Kalau kasar mah langsung wah naon cenah kanan jeung nu teu digawe, kan seperti itu biasanya. Tapi kalau misalkan yang halus ya sok we cenah neangan heula gawe. Cong kamikiran itu ieu. Kan seperti itu. Itu penolakan yang halus. Seperti penolakan perempuan yang halus itu contohnya seperti kamu terlalu baik buat aku. Nah, itu penolakan yang halus. Terus kalau misalkan kita terlalu baik, kamu mau cari yang bagaimana? Kan seperti itu pertanyaannya. Makanya itu disebut penolakan yang halus, ya. Oke, kita lanjut. Prinsip di sini ada pengertian secara bahasa. Nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Itu arti dari nikah, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, di sini kita ambil saja secara syariah, ya, secara hukum Islam. Nikah atau pernikahan itu berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ingat, hak dan kewajiban masing-masing. Apakah itu suami atau istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, ya. Dalam Undang-Undang UU PRI nomor 1 tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Sebenarnya kurang tepat, ya. Makanya kita ambil pengertian menurut syariah. Kenapa? Karena ini artinya kurang tepat. Di sini kan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tapi kalau misalkan kita lihat definisi dari kata nikah menurut syariah, akad yang menghalalkan pergaulan. Ini akad ini ikatan antara seorang laki-laki dengan bapak perempuan, ya kan, antara pengantin dengan wali. Jadi bukan dengan wanitanya. Wanitanya mah teu naon. Ketika kalau misalkan kalian pernah menyaksikan keluarga, teman yang sudah menikah, menyaksikan akadnya, si pengantin laki-laki ini bersalaman dengan wali, ayahnya si perempuan, bukan dengan perempuannya. Nah, itu yang menjadikan perbedaan. Makanya kata Bapak tadi, kita ambil pengertian nikah itu secara syariah saja atau secara definisi hukum Islam. Masalah undang-undang eta mah ada urusan pemerintah, tidak ada pengaruh apa-apa, ya. Oke, kita lanjut. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan, ya. Lamun cek Sunda mah tadi beda. Nikah mah jeung jelema, kawin mah jeung sato, jeung tumbuhan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yaitu yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, ini Quran surat An-Nisa ayat 3, ya. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. 2, 3, atau 4.
Ini pertama. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Sedikit catatan untuk ayat ini. Untuk perempuan Untuk perempuan poligami itu nikah. Ya. Poligami itu nikah. Bukan zina. Seperti hadis Rasul yang sering kita dengar, anikah sunnati. Nikah itu adalah sunnah kami atau sunnah Rasul. Nikah itu sunnah Rasul seperti yang Bapak bacakan tadi, kita bahas tadi. Nikah itu adalah sunnah Rasul, sunnatullah, ya kan? Dan termasuk ke dalam poligami. Poligami itu juga nikah. Ketika kamu membenci poligami, berarti kamu membenci pernikahan. Berarti kamu membenci sunnatullah. Nah, ini yang jarang dimiliki oleh perempuan. Makanya Bapak katakan iman tertinggi seorang perempuan itu adalah ketika dia mau ridho, benar-benar ridho di poligami. Tapi bukan berarti harus di poligami. Tapi dia benar-benar ridho di poligami. Tapi belum tentu tetapi tidak harus di poligami. Tetapi dalam hatinya dia ridho. Dia ridho karena Allah Ta'ala menerima ayat ini, An-Nisa ayat 3 dengan hati yang benar-benar, yang sungguh-sungguh ikhlas. Bukan ikhlas diupdatekan status, ya, benar-benar ikhlas. Nah, ini tingkat keimanan seorang wanita yang paling tinggi, ya. Nah, untuk laki-laki mengenai ayat ini, kalian jangan senang karena dia bisa menikah 2, 3, 4, ya. Ada PR nanti ya untuk kalian, bukan PR sih, ada hadis untuk laki-laki yang ingin berpoligami. Nanti akan Bapak bacakan, kita akan bahas. Setelah melihat hadis itu, setelah kita bahas hadis itu, Bapak ragu apakah laki-laki, mungkin semua laki-laki ya, apakah semua laki-laki itu akan masih bernafsu untuk berpoligami atau tidak? Kita lihat nanti hadisnya ya. Nah, sekarang kita ke tujuan dulu. Tujuan dari pernikahan. Seorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Nah, ini sedikit nasihat nasihat untuk lelaki ketika kalian ingin menikah, ketika kalian ingin memilih calon istri. Wanita itu dipilih karena 4 hal: harta, kedudukan, kecantikan, yang terakhir karena agama. Dan Rasulullah menganjurkan, nikahilah wanita karena agamanya. Pilihlah wanita karena agamanya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kecantikannya. Contoh seperti yang kita bahas tadi di awal, ya. Contohnya, udah cantik, laki-lakinya ganteng, kaya raya iya, kedudukannya artis, ya kan? Tetapi tidak menjamin rumah tangganya akan langgeng. Makanya di sini Rasulullah berkata, kalau tidak kamu akan celaka. Nah, itu contohnya, ya, itu contohnya. Simpel. Jadi pilihlah wanita karena agamanya, bukan karena viral di TikTok, nah lain gitu, ya. Jangan seperti itu. Ini anjuran Rasulullah. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Maksudnya kita bahas dulu yang tadi ya. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, artinya apa? Kalau misalkan diidharkan, disebutkan secara jelas tujuan dari pernikahan tadi, yang pertama itu adalah untuk berkembang biak, ya, supaya menjadi halal
supaya menjadi halal pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ya. Jadi untuk katakanlah tujuan dari pernikahan itu untuk berkembang biak. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ya, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Jadi kalau misalkan sesudah rumah tangga jadi lebih tenang, lebih deg-degan, lebih khawatir, dia tidak mendapatkan hikmah dari pernikahan. Karena hikmah dari pernikahan itu mendapatkan ketenangan hidup. Contohnya kieulah, minimal tenang minimal tenang geus moal aya nu nanya iraha gitulah. Lamun geus nikah mah kan geus moal aya nu nanya iraha. Paling rubah pertanyaanna lain iraha nikah. Iraha tuh gaduh dede bayi. Kan seperti itu. Kan kita apalagi ketika nanti kalian lulus SMK, karena kalian sekarang kelas 12, nanti lulus SMK pasti banyak yang nanya, iraha atuh mana pasangan anak, seperti itu. Dan ketika sudah menikah, beda dari pertanyaannya, tos eusi acan. Seperti itu. Nah, pertanyaan orang-orang itu, pertanyaan para netizen itu tidak akan berhenti untuk memojokkan manusia. Cuma enaknya kalau misalkan sekarang ketika belum menikah ditanya kapan nikah, pertanyaan paling paling pressure, paling menekan ya. Pertanyaan paling menekan dan paling menjatuhkan. Mana pasangan anak iraha atuh nikah nana itu akan kita sulit. Kita benar-benar tertekan. Kita benar-benar istilahnya apalah drop lah ya. Meni bosan ditanya teh tadi cenah. Pastilah sedikitnya kita ada kesal terhadap pertanyaan itu. Tapi ketika kita sudah menikah, ganti pertanyaannya ke yang tadi, tos isi teh acan. Jawab teu acan. Nah, iraha atuh bari diisi, gampang nyeuna ke nu diusahakeun geus sakitu. Eraeun nu nanya oge insyaallah lah. Ya. Jadi yang kedua adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berpikir. Nah, itu ketenangannya yang tadi ya. Tenang kalau misalkan kita karena jangankan kita kenapa banyak yang kaum laki-laki dengan perempuan banyak yang pacaran terus naik motor berdua, karena ketika bersama itu menenangkan ya. Ketika bersama itu menenangkan. Makanya kalau misalkan tidak percaya nanti dibuktikan ya. Yang ketiga itu tujuan dari pernikahan adalah untuk membentengi akhlak. Untuk membentengi akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan." Ini sebagaimana hadis yang tadi ya. Dan lebih membentengi fajri atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa atau saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Nah, jadi akhlak dari nafsu lah istilahnya, nafsu dari kemaluan itu besar. Ya, nafsu dari kemaluan itu besar. Jadi untuk di sini Rasulullah bersabda memberikan nasihat kepada para pemuda, jika enggeus mampu tong diengke-engke. Apalagi kita kemarin bahas tentang kiamat, bisi kaburu kiamat. Geus mampu medar we ayeuna. Gitu, tong diengke-engke. Apalagi terutama untuk perempuan yang istilahnya perempuan yang berkarya, yang bekerja. Sebenarnya tidak ada kewajiban perempuan untuk bekerja itu. Ya. Jadi kalau misalkan nikahnya itu ditunda-tunda karena sebuah karir, apalagi karena sekolah, pendidikan tinggi, untuk apa? Ya kalau kata orang Sunda mah simpel, ya. Yang naon sekolah luhur-luhur awewe mah da anger ka dapur deui. Anger we nu kudu bisa masak. Nah, kudu bisa nyambel, kudu bisa nyangung. Enggak, tetap perempuan mah ke sana larinya. Walaupun setinggi apapun dia, ya kalau misalkan dipakai untuk untuk
hal-hal positif itu bagus. Dia sekolah tinggi supaya supaya otaknya itu bisa terpakai untuk berpikir mana menentukan hal yang baik dan mana yang tidak, sekalipun nanti suaminya katakanlah perempuannya S1, S2, S3, S-teler, S-doger, sedangkan laki-lakinya kasarnya itu SD-nya pun tidak tamat, bahkan tidak sekolah sama sekali, tapi dia mau menurut, tidak merasa tinggi karena dia sekolah tinggi, suaminya tidak sekolah. Jadi dia tidak menurut kepada suami, mana macam sekolah SD gitu tamat. Tidak seperti itu, ya. Jadi yang ketiga, tujuan dari pernikahan itu untuk membentengi akhlak. Nah, ini akhlaknya, makanya diusahakan perempuan itu untuk menghindari sifat sombong yang tadi, karena saya sekolahnya lebih tinggi, karena kita sekolahnya sama, misalkan gelar sama sederajat saja, sama-sama misalkan sama-sama S1, itu bisa bahaya. Kadang perempuan lebih melawan, ada orang yang sarwa S1 kan seperti itu, ya. Untuk membentengi akhlak, terutama di sini dalam hadis adalah akhlak tentang menjaga kemaluan, ya, tentang menjaga kemaluan, karena ketika sudah usia 20 tahun ke atas itu akan lebih penasaran, lebih wow, ya, lebih besar nafsunya. Makanya ketika sudah mampu, cepatlah menikah, cari pasangan anak, ya. Yang keempat, tujuan dari menikah itu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dibaca, ya. Panjang dibaca mah capek, langsungnya dijelaskan. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan dari tujuan dari pernikahan itu, kalau tadi berkembang biak, sekarang berkembang baik. Dari terutama yang kita bahas di sini adalah dari segi ibadahnya. Jangan sampai ketika kita ketika kita menikah, ibadahnya justru semakin kurang. Makanya kemarin Bapak tanya, ketika kalian apa yang kamu persiapkan ketika hendak menikah? Ada yang menjawab niat, Pak. Niat itu tidak perlu dipersiapkan, ya, cuma perlu dilakukan. Niatnya itu untuk beribadah, udah itu aja. Niatnya itu kita menikah dengan niat untuk beribadah kepada Allah, karena nikah itu adalah sunnah. Itu saja, ya. Tetapi sekali lagi tadi selain berkembang biak juga berkembang baik. Nah, karena tadi niatnya untuk ibadah, lakukanlah ibadahnya itu ditambah. Kalau yang tadi cuma salat fardu saja, bari jengsok di akhir-akhir, ketika sudah menikah dia harusnya salat fardu dulu awal waktu, ya, salat fardunya awal waktu, terus tambah dengan salat sunnah, tambah dengan tadarusan, zikir, sholawat dan lain-lain, ya. Karena tujuan tadi dari tujuan dari menikah tadi itu untuk berkembang baik, ya. Yang kelima, yang untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Nah, ini yang tadi, ya, berkembang biak, berkembang baik. Nah, berkembang biak untuk mendapatkan keturunan yang soleh, tentu kalau misalkan bagaimana cara mendapatkan keturunan yang soleh, harus ada pada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Kalau misalkan orang tuanya pada soleh, insya Allah keturunannya pun akan soleh. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Nah, ini yang agak susah, ya, rumah tangga yang islami. Dalam Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak, perceraian, jika suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang zalim. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami, untuk menegakkan rumah tangga yang islami, Bapak sarankan, ya, kita penuhi saja hak kewajiban diri masing-masing,
baik itu kewajiban pribadi ataupun kewajiban berumah tangga. Maksudnya kewajiban pribadi itu dalam beribadah kepada Allah, mengurus anak, terus apa lagi? Kalau perempuan ya, kalau laki-laki mungkin sebagiannya bekerja untuk mencari nafkah. Terus kewajiban pribadinya sholat 5 waktu, karena apalagi sebagai seorang suami itu menjadi imam, ya menjadi imam. Nah mungkin itu tujuan dari pernikahan. Nah minggu depan sedikit saja biar tidak terlalu panjang. Sudah 35 menit. Itu pun biar tidak terlalu panjang ya. Aduh. Nah untuk tugasnya kelas 3 apa ya? Kalau misalkan kalian merasa penting dengan materi yang Bapak sampaikan, kalian bisa catat di buku. Ya tidak harus Bapak suruh. Kalau misalkan merasa penting silahkan dicatat, kalau tidak ya tidak apa-apa. Cuma asalkan setiap penugasan kalian isi, kalian kerjakan dengan benar, dengan tidak cara browsing ya. Terus untuk tugasnya di classroom, pertanyaannya itu silahkan sebutkan kembali tadi berapa? 6 tujuan dari pernikahan ya, 6 tujuan dari pernikahan yang barusan kita bahas. Silahkan disebutkan kembali, dijawab di classroom ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Kalau misalkan ada yang menanyakan, boleh langsung japri, boleh di komentar postingan di classroom ataupun di komentar di YouTube juga boleh lah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.